Bravi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini mulai dari yang lalu saya berbicara ya tentang 1 Petrus 2 ayat 9. Ini saya kasih judul sebagai seri kedua. Ya, saya nggak ngerti nanti sampai seri keberapa. Yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, apa yang menjadi keyakinan saya tentang gereja, tentang jemaat, tentang eklesia. Saya berdoa supaya kita memahami ya, siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerti siapa kita sebagai jemaat di hadapan Tuhan, kita akan berubah ya. Selain kita berubah, juga kita punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu ya sebagai jemaat ya. Ayat firman Tuhan 1 Petrus ya pasal 2 ayat 9. Ada yang hafal? Tidak ya? 1 Petrus 2 ayat 9. Oke, lanjut. Iya. Tetapi kamulah apa? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu apa? Keluar dari apa? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang besar dari Dia. Luar biasa ya. Saya harus sampaikan ini, dan terus saya akan sampaikan dimanapun juga tentang gereja atau jemaat Tuhan ya. Saya bawa di gereja di Sion, saya sampaikan ini, tapi seri pertama ya, ini sudah seri yang kedua. Saya harapkan kita mengerti benar secara pribadi ya, firman ini benar-benar saya terapkan kurang lebih sudah 30 tahun lebih ya. Ketika saya mengerti ya, tentunya belum sempurna pemahaman saya, tapi ketika saya dengar ya, hamba Tuhan, firman Tuhan disampaikan, dan saya coba sendiri mendalaminya ya. Tuhan Yesus sendiri yang mendirikan jemaatnya ya. Matius 16 ayat 18 ya. Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya yang mengenal Dia ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Begitu besar kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Dan Tuhan sendiri katakan, aku sendiri yang mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Bapak Ibu, itu firman Tuhan terus ada dalam hidup saya. Dan sejak saat itu saya sering sampaikan kepada jemaat. Banyak waktu saya, tentunya kita banyak kegiatan di sana ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jalanin itu ya. Aku mau tahu bener enggak ya. Aku mau jalan bersama firman-Mu, dan kurang lebih 30 tahun saya lakukan. Kemarin saya ke tempat yang pertama, saudaraku, merintis di Bogor. Saya ketemu teman-teman di sana, saya bersuka cita ya, saya sampaikan sesuatu kepada mereka di sana. Kemudian ketika Tuhan panggil ke Lampung, oke Tuhan, aku bekerja di sana, aku berusaha di sana. Ada persekutuan melalui konsel yang saya lakukan di sana, dan ada jemaat di sana ya. Saudara, banyak pergumulan ya tentang jemaat, tentang rumah ibadah dan yang lainnya. Percaya tidak dapat menguasai gereja Tuhan. Amin. Saya bagikan ya, mungkin yang kemarin saya bagikan bagaimana
ada terjadi sesuatu di Bekasi pun, ya saya tetap percaya Tuhan senantiasa akan apa? Akan menjaga jemaat. Apa yang dia bayangkan tentang jemaatnya. Ini salah satu bagian firman Tuhan yang saya pikir kita tidak banyak ya firman Tuhan ya. Dia katakan bahwa kamulah bangsa, jemaat itu dikatakan bangsa yang terpilih. Bulan yang lalu kan sebenarnya bangsa yang terpilih dan umat kesayangannya. Saudara, kita ini bangsa yang dipilih. Tuhan menciptakan banyak hal. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan banyak suku bangsa di dunia ini. Ya. Tetapi dia katakan semua bangsa Israel, kamulah yang menjadi apa? Milikku sendiri di antara para bangsa ini. Apakah Israel suatu bangsa yang hebat, bagus, yang berkenan di hadapan Tuhan? Tidak sama sekali. Mengapa sehingga Tuhan memilih mereka sebagai harta karunia Tuhan? Firman Tuhan waktu lalu saya katakan. Firman Tuhan katakan apa? Dua hal. Karena Allah mengasihi mereka. Dan yang kedua, Allah telah bersumpah kepada mereka, kepada nenek moyang mereka. Dan dia tidak setia dengan sumpahnya itu. Kamu adalah, gereja adalah apa? Itu dia katakan kepada bangsa Israel. Satu bangsa yang masih berlaku sampai saat ini dan akan berlangsung terus sampai Tuhan datang. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaanku sendiri. Kita bisa baca dalam Ulangan, ya. Coba dilanjutkan, ya. Ulangan punya mengatakan yang sama itu kepada bangsa Israel. Dan hari ini dan selanjutnya saya akan bicara tentang apa yang Tuhan katakan tentang gerejanya. Apa yang dia katakan tentang bangsa Israel akan terjadi sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, dia punya janji-janji itu, tapi dia juga janji. Dia katakan kepada jemaatnya, hei, kamu semua adalah bangsa yang terpilih, ras yang khusus dari Tuhan. Kamu adalah bangsa yang kudus, kamu adalah imamat yang rajani. Jadi tema kita pada pagi hari. Kamu umat kepunyaanku sendiri. Aku telah memanggil kamu dari dalam kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kamu adalah eklesia, dan gereja kita namanya eklesia. Itu dia. Kata eklesia yang pertama itu di dalam Matius 16 ayat 18 itu Tuhan sendiri yang sampaikan. Tuhan katakan seperti kepada bangsa Israel yang telah gagal, tapi Tuhan terus akan menjadikan mereka sebagai umat Dia, tetapi juga kepada jemaatnya Tuhan katakan hal yang sama. Pagi hari ini kita akan bicara tema khusus, ya. Tadi saya kasih di tema yang awal, coba dikembalikan kepada yang awal. Oke, selanjutnya. Jadi tema kita hari ini, kalau yang bulan lalu itu tentang kamu adalah bangsa pilihan Allah, ras khusus Allah, umatnya Allah sendiri. Hari ini saya mau bicara tentang imamat yang apa? Yang rajani. Imamat yang rajani. Ya. Kita ke berikutnya, ya slide berikutnya. Ya. Kalau dalam Ulangan dia katakan apa? Kerajaan apa? Kerajaan imam. Ya, kerajaan imam ya. Imamat yang rajani itu kerajaan imam. Apa itu? Ya, kita lanjutkan. Ya. Nah, sebenarnya terlalu banyak aspeknya, tapi kira-kira begini. Yesus itu raja dan apa? Imam. Ya, dikatakan firman Tuhan ya dalam Ibrani pasal 6:20, di mana Yesus telah masuk sebagai apa? Perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai apa? Selama-lamanya. Ya, lanjut. Ya, Yesus raja yang dikatakan ayat 7 pasal 7 ayat 1a dari Ibrani, sebab Melkisedek adalah apa? Raja Salem dan apa? Imam Allah yang Maha Tinggi. Pada zaman perjanjian lama, kita lihat bahwa imam dipilih khusus, imam-imam, para imam, yaitu apa? Suku apa? Suku Lewi. Apa pekerjaan para imam? Saya pikir kita banyak baca. Kalau kita dengar kata imam, kira-kira apa dalam bayangan kita? Melayani di dalam apa? Rumah Tuhan.
di dalam metal, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ada yang dikorbankan. Dan apa yang terpenting lagi, katakan, untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu apa? Tidak sembarangan apa? Tidak sembarangan orang. Ada yang dikorbankan, harus disucikan imam besar itu, baru bisa sampai ke tempat yang Maha Kudus, di mana di situ ada apa? Tabut Allah. Artinya orang tidak bisa masuk sembarangan untuk bertemu dengan Tuhan. Berarti kan? Dan itulah pekerjaan para imam, melayani Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, berdoa kepada orang yang diwakilinya kepada Tuhan. Itu pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi ya, sebelum itu terjadi, ya, sebenarnya sudah dinubuatkan, ya, bahwa Yesus sendiri dia adalah seorang apa? Seorang imam, tetapi menurut peraturan apa? Melkisedek. Nah, saya tidak perlu terlalu panjang lebar, tetapi kira-kira begini, Bapak Ibu. Ya, jadi imam kita saat ini dalam zaman Perjanjian Baru itu adalah bukan seperti imam, ya, yang melayani di rumah Tuhan pada saat itu, tetapi mengikuti aturan imam Melkisedek. Seperti Yesus sendiri tadi dikatakan bahwa dia sebagai seorang imam menurut peraturan apa? Peraturan Melkisedek. Ya, kira-kira begitu. Apa itu? Ya, ini yang perlu saya pikir. Saya yakin kalau kita ngerti itu, kita mengerti siapa jemaat itu, kalau kita mengerti apa itu imamat yang rajani, saya pikir kita akan melakukan banyak hal-hal yang luar biasa di dalam gereja Tuhan. Ada sesuatu yang saya dapat berkat, ya, tapi ini suatu kutipan yang menurut saya, ya, itu yang saya yakini secara pribadi, karena ini kutipan, coba aslinya ya Bapak Ibu, gampang diterjemahkan, ya, pakai bahasa. Kira-kira begini Bapak Ibu. Believers, tahu ya, orang percaya ya, are called to be both a king and a priest. Jadi semua orang yang percaya itu disebut sebagai raja dan imam. Ya, raja dan imam. Just as Jesus as both the King of Kings and our forever high priest. Seperti Tuhan Yesus itu adalah seorang imam besar yang agung dan juga seorang raja di atas segala raja, demikian juga orang-orang yang dilahirkan melaluinya. Kita semua yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang percaya itu, setiap believer itu, setiap orang percaya itu adalah seorang raja yang memerintah dan seorang apa? Seorang imam juga. Saudara bisa bayangkan Tuhan mengatakan jemaatnya, setiap kita itu seperti itu. Kira-kira begini kalau saya kasih yang praktis saja. Sekarang itu yang jadi presiden siapa? Bapak Jokowi. Itu Jokowi. Siapa yang kenal anaknya? Gibran sebagai apa? Wali Kota Solo. Anaknya yang kedua, suaminya, Kaisang anak ketiga tuh, Wali Kota Medan. Sekarang Kaisang calon apa? Contoh yang sangat praktis ya, bapaknya memerintah seperti itu. Begitu anaknya jadi wali kota Solo, hampir 90% milik dia. Kemudian anaknya yang kedua putri punya suami namanya Bobby di Medan, dipilih jadi wali kota. Sekarang Kaisang ini kalau kita lihat ya, kita baca viral kan sekarang kan, Depok, wah luar biasa. Tapi ada beberapa orang bilang begini kira-kira, gennya itu gen pemimpin. Ngerti teman-teman? Gen pemimpin.
kira-kira Tuhan itu mau begini. Aku ini, Tuhan bilang, aku ini raja di atas apa? Segala raja. Aku ini imam besar menurut peraturan Melkisedek untuk selama-lamanya. Dan anak-anakku, yaitu pewaris-pewaris itu tuh seperti itu. Yang diistilahkan, ya, disambung adalah imamat yang apa? Kerajaan. Sebagai raja dan sebagai imam, kita itu seperti itu. Jadi, kamulah bangsa pilihanku, umat kepunyaanku sendiri, ya. Kamu adalah imamat yang apa? Kerajaan. Tuhan ingin itu seperti itu kira-kira. Sederhana, tidak sempurna, tapi gambaran seperti itu. Kalau orang lihat Jokowi, oh dia raja, dia presiden. Ketika dia lihat orang lihat anaknya, oh anaknya itu punya gennya, itu jadi seorang pemimpin. Si Gibran. Oh, yang anak yang satu juga dia dorong suaminya itu jadi pemimpin gennya. Oh, yang satu ini siapa tuh? Yang anak yang terakhir juga begitu, dan kemungkinan akan diperkirakan itu akan menang juga. Bisa bayangkan nggak? Dan Tuhan inginkan itu seperti itu. Ya mungkin kita tidak sebagai seorang wali kota, presiden atau yang lainnya. Ya, saya masih ingat anak saya, ya Maria. Maria kecilnya aja itu, kecilnya ditanyain, diwawancarai, dia ikut apa namanya media Indonesia itu, wartawan Cikik, ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya jadi presiden Amerika. Presiden Amerika. Loh, kok bukan presiden Indonesia? Dia bilang secret katanya itu. Nah, waktu dia SD itu kelas 4 itu rahasia, kita tahu tuh. Waduh, saya ini sebagai bapaknya kan bingung. Saya bingung, Bapak Ibu. Anak punya cita, siapa yang ajarin dia? Nggak ngerti. Ya, di sekolah itu dia taruh tulis di belakang di kertas, taruh tempel itu Obama. Tempel. Kemudian teman-temannya tuh ngikut dia. Dia punya anggota. Nanti papi jadi ini ya, dia bilang. Nanti aku kasih gaji seperti ini. Saya bingung, gimana nih? Saya bilang dia begini, kira-kira Bapak Ibu. Memang adiknya. Supaya dia jangan kecewa. Tapi saya buka untuk dia berekspresi. Adik, memang presiden itu hanya satu orang. Tapi orang yang berkualitas presiden. Itu bisa banyak. Kalaupun adik tidak jadi presiden, tapi adik punya kualitas apa sebagai seorang apa? Presiden. Bapak Ibu kira-kira ngerti maksud saya. Dimanapun kita berada saat ini, dari pengalaman baik memimpin perusahaan maupun jemaat Tuhan, saya mau sampaikan teman-teman, banyak para pemimpin jadi pemimpin, tapi sebenarnya bukan itu yang sesungguhnya jadi pemimpin. Ulangi ya, saya sampai supaya kita ngerti. Banyak di perusahaan maupun di dalam gereja sendiri ada pemimpin yang ditetapkan. Tetapi biasanya ada orang di dalam organisasi perusahaan atau gereja itu yang lebih punya fungsi sebagai pemimpin. Dia yang punya pengaruh yang lebih besar dari pemimpin. Pernah lihat itu, rasakan itu. Dan itu banyak. Saya berdoa untuk yang semua di sini ya. Teman-teman, Bapak Gembala, Wakil Gembala semuanya. Kalau Tuhan percayakan sebagai pemimpin, berfungsi, berpengaruhlah seperti seorang pemimpin. Kalau enggak, itu ada orang-orang di dalam yang Tuhan kasih karunia sebagai pemimpin, itu bisa apa? Tidak kelihatan. Ya Tuhan harapan seperti itu. Kira-kira contoh kita lah, kira-kira begini. Waktu yang lalu saya berkhotbah, saya bilang, saudara, Tuhan memang milih satu bangsa, ya toh, bangsa Israel toh. Tapi apa semuanya diselamatkan? Tidak toh. Ada satu umat yang kecil, sedikit, yang tetap sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Banyak yang binasa. Tuhan bilang, gereja Tuhan itu dipilih orang kaum yang disayangi Tuhan. Tapi saya mau sampaikan sama teman-teman, ya, bahwa tidak semua orang dalam gereja. Kan kita tahu loh, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama sering Tuhan bilang begini, umat yang sisa.
umat yang tertinggal. Masih ingat seperti itu? Kalau kita baca itu. Jadi dari satu bangsa yang dipilih Tuhan itu tidak semuanya akhirnya apa? Diselamatkan. Sebagai gereja tidak semua, ini saya pikir kita harus, tidak semua yang datang di gereja itu benar-benar diselamatkan. Wah, ini teman-teman mungkin kaget ya. Tapi saya harus ngomong seperti ini. Makanya di gereja kan, wah banyak soal, ini itu banyak soal. Ya soal harus ada, teman-teman. Ya tetapi memang ada seperti Tuhan bilang, ada lalang di antara apa? Gandum dalam gereja itu. Terus murid-muridnya datang bilang, kalau begitu lalangnya kita cabut. Jangan. Kalau lalang itu dicabut, itu nanti semuanya apa? Tercabut. Nah ini hal pertama yang saya mau sampaikan teman-teman. Tidak semua yang ada dalam bangsa Israel itu diselamatkan. Tidak semua yang menjadi anggota gereja itu diselamatkan. Salah seorang nabi pernah bilang, Tuhan, aku sendiri aja, ya, tidak ada orang yang menyembah kepadamu. Tuhan bilang begini, di antara begitu banyak orang, ada 7.000 orang yang masih tetap percaya sama aku. Bapak Ibu mau jadian 7.000 orang itu? Amin. Ini saya harus sampaikan secara jelas. Ya, bahkan gereja Tuhan, ya, banyak hal dari gereja Tuhan yang menjadi apa? Persoalan. Dan tidak menjadi berkat bagi banyak. Karena memang ya gereja begitu, tidak semua orang diselamatkan. Nah Tuhan mau sampaikan pagi hari ini, itu pertama itu, saya mau sampaikan teman-teman. Kita dipilih juga sebagai seorang raja yang memerintah dan seorang imam yang melayani. Kenapa kita melayani? Satu hal, ya mungkin satu contoh itu adalah Abraham, ya. Kita bisa tahu, Abraham pernah nggak berperang? Dia berperang. Melawan siapa? Raja-raja yang apa? Mengalahkan Sodom. Salah satunya Sodom dan Gomora, ya Pak ya. Pernah dia kalahkan. Dan Lot pun dia apa? Ditawan oleh mereka. Sehingga Abraham harus berperang dan dia mengalahkan 5 orang raja. Kemudian ketika dia menang, dia datang dan Melkisedek ini, ya kepada Melkisedek, dia mempersembahkan sesuatu kepada Melkisedek. Kira-kira seperti itu ceritanya. Jadi Abraham sebagai seorang raja, karena janji Tuhan kepada dia. Yang kedua, kapan dia sebagai seorang imam kita lihat? Masih ingat Bapak Ibu? Ketika dia berdiri untuk satu umat, siapa? Ketika Tuhan hendak apa? Menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan bilang begini, kira-kira Bapak Ibu, luar biasa. Masakan sih? Aku mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Aku tidak kasih tahu sama Abraham. Luar biasa kan? Apa doa Abraham, Bapak Ibu? Abraham doa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang yang percaya, orang benar? Bagaimana kalau ada 20, 10? Bagaimana kalau ada sekian orang benar? Apakah engkau tetap masih menghancurkan Sodom dan Gomora? Dia berdiri untuk satu bangsa. Dia berdiri untuk Lot. Dia berdiri untuk orang-orang benar di satu negara, di satu wilayah. Saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, kita berdiri untuk bangsa Indonesia. Amin, Bapak Ibu. Kita berdiri. Kenapa saya bangsa Indonesia tidak dimurkai oleh Tuhan? Karena Tuhan melihat ada orang-orang benar di situ. Dan kita memerintah lewat apa, Bapak Ibu? Nah ini saya mau sampaikan. Kita memerintah melalui doa-doa syafaat kita. Saat ini Tuhan berada di kanan Allah Bapanya dan sebagai juru syafaat. Dan terus dia akan menjadi imam besar seperti dia menjadi juru syafaat kita untuk dia berdoa, dia memerintah dari sana. Dan dia bilang sama jemaatnya, kamu pun demikian. Kamu sebagai raja yang memerintah. Melalui doa-doa kalian, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita beri. Karena apa? Firman Tuhan katakan dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau katakan kepada dunia ini, itu akan apa yang kau ikat, akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan, itu akan dilepaskan. Tuhan berikan otoritas itu. Ketika kita berdoa sama Tuhan, kita bersyafaat sama Tuhan. Sebenarnya, ketika itu kita memerintah. Dan kita sebagai imam,
minta kepada Tuhan supaya Tuhan selamatkan bangsa kami. Amin Bapak Ibu. Kita memerintah seperti itu. Dan dimanapun, jadi pekerjaan teman-teman. Waktu bulan yang lalu seri pertama saya bilang, tidak banyak orang. Kenapa kita? Bukan kamu banyak sehingga aku memilih kamu. Bukan. Bukankah kamu itu yang sedikit di antara bangsa-bangsa? Di mana orang lihat kita, mungkin kita sedikit. Itulah fungsinya apa? Garam, itulah fungsinya terang. Kita sedikit, tapi dimanapun juga Bapak Ibu, kita memerintah. Yang tadi saya bilang, tidak harus sebagai apa? Ya mungkin kalau Pak Charter ya, sebagai atasan ya Pak Charter ya, ada punya anak buah. Ya, salah satunya seperti itu. Ya. Atau mungkin kita tidak sebagai Pak Charter di dalam satu lingkungan. Bisa nggak kita berlaku sebagai seorang raja yang memerintah? Melalui apa Bapak? Orang akan lihat, pasti orang akan lihat. Oh, ini Melda ini tidak punya jabatan. Tapi Melda kalau kerja, datangnya nggak pernah terlambat ya Melda ya. Kalau kerja sungguh-sungguh, kapan saja minta laporan tersedia. Begitu dinilai seperti ini, kita jadi orang yang menjadi terang di tempat itu. Kita menjadi apa? Garam yang dirasakannya. Karena dunia tidak seperti itu, ya. Banyak orang ya udah aku kerja 8 jam toh, 1 jam aku apa? Istirahat. Ya, kerja aja 7 jam. Ya. Kerja itu aja selesai. Tapi saya pikir kalau kita yang bekerja di pabrik, mungkin seperti Bang Ginting begitu. Udah berapa lama Bang Ginting kerja sana ya? Di perusahaan yang sekarang, berapa? 20 tahun ada ya Bang ya? Lebih kurang. Ini banyak. Saya yakin kenapa dipakai sampai 20 tahun ya? Kalau yang di luar sana itu kan menjabat sebanyak berapa tahun? 14 tahun, ada yang tahu itu? Ada seorang kepala dinas yang menjabat selama 14 tahun. Tapi ternyata setelah diperiksa itu ada apa-apanya. Lagi diperiksa tuh sama KPK itu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Dimanapun juga kita berada, Bang mungkin 20 tahun. Kita jadi terang yang kecil di situ, dia dalam kegelapan. Jadi teladan. Memimpin lewat teladan. Dan saya punya keyakinan Bapak Ibu, tidak semuanya, banyak orang gereja juga bisa mempermalukan kita juga di pekerjaan, bisa itu teman-teman. Ya. Tapi saya punya keyakinan, orang-orang yang mau ngerti tentang kebenaran, ya, di pekerjaan mereka itu orang-orang yang luar biasa. Amin? Pasti. Tadi kantor saya masuk kerja jam 9, teman-teman. Saya sudah di situ biasanya jam 8. Bukan untuk, wah, pacun kebagian amat gitu ya. Enggak. 8, karena saya lihat di situ memang kita dikasih kebebasan, Bapak Ibu. Tapi kan menurut aturan kan kita harus kerja 8 jam toh. 1 jam istirahat. Ya udah jam 8 bisa di situ aja. Baru lama-lama ada yang bilang, ada satu tuh teman yang dari Iman juga, dia bilang, waduh kapan ya saya bisa lebih duluan datang dari Pak Johanes. Kita memerintah lewat teladan kita. Amin Bapak Ibu. Kita berkuat-kuat tentang korupsi, tapi banyak kita korupsi waktu yang seharusnya kita berikan di dalam pekerjaan kita. Bukankah begitu? Ada yang begitu, kita jadi teladan Bapak Ibu. Itu yang maksudnya kita dimanapun memerintah sebagai raja, sebagai terang, sebagai garam, supaya orang melihat dan Bapakmu di surga dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Mau nggak kita seperti itu? Saya kira kalau jemaat Tuhan seperti itu di seluruh perusahaan-perusahaan itu, iya, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ada orang. Saya kasih satu contoh lagi teman. Bapak Ibu, ya. Ketika bos saya di Lampung, ya itu John. Aku bingung nih, kenapa ada terkadang terjadi pencurian dan yang lainnya. Aku minta seluruh satpam itu orang timur.
Ada berapa? Ada 42 satpam di tempat, ada 8 pos gitu ya. 42 satpam. Saya bilang, Bapak, enggak, saya enggak mau. Karena saya punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman bagaimana mengurus teman-teman dari timur 600 orang yang mengelola, menjaga keamanan, dan waduh pusing banget ya. Saya ngambil kurang lebih 4 orang. Saya milih 4 orang. Saya didik mereka, saya ngarahin mereka. Salah satunya, Bapak Ibu, yang menangkap satpam perusahaan sendiri. Pertama 6 orang. Yang berikutnya, baru perusahaan bisa relatif aman ya dari banyak pencurian. Ketika minta, John, kalau bisa kamu cari orang tuh. Bukan kita harus, tapi dia bilang, orang yang dari kamu itu, ya, dari timur yang percayalah gitu, orang Kristen gitu. Dia suruh begitu semua. Saya bilang, apa ini maksudnya beliau itu? Mungkin apa yang kita tanamkan situ dia lihat. John, cari itu. Sehingga saya cari Bapak Ibu. Di IPB itu hampir 30 orang. Saya bisa nggak berani semuanya yang percaya. Itu nanti jadi sorotan. Saya ngambil tidak banyak. Dan sebagian besar itu, yang Kristen itu umumnya dari Batak. Timur saya hanya dapat 3 orang. Ya, dapat. Yang saya mau sampaikan begini. Kita orang percaya, kita jemaat, kita gereja ini. Ya, Tuhan mengatakan bahwa kita adalah apa? Kerajaan para imam. Imam yang rajani. Kita memerintah. Ya, jadilah teladan sebagai garam dan terang. Yang kedua, sebagai imam adalah kita mewakili orang-orang di luar sana. Seperti imam, ya. Seperti imam yang melayani itu, kita mewakili orang untuk datang kepada Tuhan. Berdoa untuk mereka, melalui hidup mereka, kita bawa ke mereka. Tapi yang terpenting adalah, Bapak Ibu, imam ini adalah kita punya akses secara langsung sama apa? Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita punya akses secara langsung. Karena apa? Pada zaman perjanjian lama, untuk sampai ke apa? Ruang yang maha suci, ya, itu harus melalui proses dan tidak semua orang, hanya imam besar yang sampai. Imam besar pun kalau dia ada dosa, ya biasa imam besar dikasih itu ya Pak ya, dikasih apa namanya rantai lah, tali gitu, sehingga dari luar itu harus jaga ini, dia keluar ini hidup atau mati lah, kira-kira begitu. Untuk sampai ke ruang maha kudus itu harus melalui tahap proses yang standar dari Tuhan. Saudara tahu kan? Ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Tirai terbelah. Apa artinya? Maksudnya semua orang yang percaya kepada Yesus punya akses secara langsung untuk bertemu langsung sama Tuhan. Bukankah itu hak istimewa bagi kita, Bapak Ibu? Gembala, para pengajar, pemberita Injil, oke, itu Tuhan tempatkan pada fungsinya dalam gereja. Tapi saya mau katakan, kita semua kita sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan, kita punya akses langsung kepada Tuhan. Bukankah itu luar biasa, Bapak Ibu? Dan apa saja, di mana saja kita bisa langsung punya akses sama Tuhan. Bukankah itu satu hak istimewa bagi kita? Itulah jemaat yang Tuhan mau. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang apa? Rajani. Raja-raja yang melayani Tuhan sebagai imam untuk selama-lamanya dengan cara Melkisedek, ya, bukan cara perjanjian lama. Untuk selama-lamanya. Seperti Melkisedek adalah raja dan imam, kita juga sebagai raja dan imam. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Lanjut sampai selesai, ya. Nah, ini ada satu Bapak, tetapi kita tahu keadaan daripada apa? Keadaan dari jemaat Tuhan. Di mana-mana kita banyak ngeluh, kita pada masalah terlalu banyak. Ada satu janji Tuhan, ya, dikatakan begini, ya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ya, dia akan membangun kembali pondok Daud. Apa artinya, Bapak Ibu? Ya, dalam perjanjian lama
ya dalam perjanjian lama, yang bisa melayani di rumah Tuhan adalah suku mana? Suku Lewi. Yang bisa memerintah suku mana? Nah, ini pelajaran praktis nih. Suku Yehuda. Sebagai seorang raja tidak boleh sebagai seorang imam. Dia harus melakukan sebagai memerintah sebagai raja, tapi tidak boleh melakukan tugas sebagai imam. Tapi ada seorang raja. Nanti kita bahas, itu panjang ya. Tapi ada seorang raja, yaitu Daud, yang memerintah, tapi juga kita baca dalam Alkitab, dia apa? Pernah memakai baju efod sebagai imam untuk umat. Dan Tuhan mau, ya Tuhan mau, ya kita tidak hanya melayani, ya di rumah Tuhan saja, tapi juga apa? Memerintah. Kita sebagai raja, seperti Raja Daud. Dan melalui Raja Daud Tuhan dibuatkan. Itulah munculnya apa? Yesus, ya, sebagai imam dan juga sebagai raja. Ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa kita? Kita adalah umat pilihan, umat yang dikasih Tuhan. Kita adalah imamat yang raja. Kalau kita tahu ini, saya percaya, ya Tuhan akan pakai kita untuk melebarkan kerajaan jemaat Tuhan di tempat ini. Lanjut, tinggal selesai, oke. Yang direnungkan dua hal, ya, kalau di Komsel, sejak semula rencana Tuhan adalah agar kita apa? Mewakilinya dalam memerintah. Sebagai raja, amin. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Mewakili dia untuk memerintah dunia. Yang kedua, ya, kita memiliki akses atau jalan masuk yang langsung kepada Tuhan. Ketika Tuhan disalibkan, dia mati, dan pembatas itu yang membuat orang tidak bisa langsung punya akses sama Tuhan. Tuhan kasih akses sama kita. Kita adalah imamat-imamat yang rajani, bisa langsung kepada Tuhan, dan dengan kuasa Tuhan kita memerintah, mewakili dia di dunia ini. Amin. Brafi